Allah, Engkau beri kewenangan kepada iblis untuk menggodaku dan untuk menggoda anak kita. Apa kata Allah? Tenang dan tenang. Setiap anak cucumu yang lahir, aku barengi seorang malaikat yang menjaga dia, sehingga iblis ini tidak bebas untuk menggoda anak itu. Artinya, setiap anak Adam, setiap kita ini dilahirkan oleh Allah, ada malaikat yang menyelamatkan kita, yang menjaga kita. Dia boleh jadi yang berdiri di pundak kita, yang menegur kita kalau kita mau salah. Kata Adam, tidak cukup itu, tambahin. Bisa saja kan yang menjaga itu nggak kelihatan, satpamnya nggak kelihatan katanya. Ya? Tambahin ya Allah. Kata Allah, oke, saya tambahin. Kata Allah, kalau hambamu, kalau anak cucumu ini berbuat baik, satu kebaikan aku ganti 10 kebaikan. Satu kebaikan, satu amal saleh diganti 10 amal. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, satu kesalahan, aku tunggu dulu, aku beri jeda. Ini ingat ini. Ketika anak Adam melakukan dosa, Allah tidak langsung mencatat. Diberikan jeda waktu dalam satu hadis, diberikan waktu kesempatan selama 6 jam atau bahkan 7 jam. Kenapa diberikan jeda itu? Satu, itulah bukti tanda rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Jadi kalau kita berbuat baik, langsung dicatat oleh Allah kebaikan. Satu ini, sedekah umpama. Salat ini, salat berjamaah, langsung dicatat oleh Allah. Berapa diganti oleh Allah? 10 kebaikan. Tapi sekali bohong, enggak langsung dicatat oleh Allah. Begitu turun tangga, naik lift, kelihatan berapa. Langsung dosa enggak? Ya, tapi kalau lihat di kanan ada paha, lihat di kiri ada yang lain, ya kan? Langsung ada dosa enggak? Enggak dicatat langsung punya dosa. Dikasih kesempatan oleh Allah 6 jam. Buat apa? Buat kita istighfar kepada Allah. Atau dinikmati dulu, bagus juga ya, mulus juga ya. Dihayalin dulu kan ya. Diskon berakalan. Tapi lagi jaga lama-lama apa? 6 jam ya. Itu hobinya Nabi begitu. Tidak mungkin juga kan ya. Lihat ke kiri paha, lihat ke kanan ketek. Lihat ke depan yang lain ya kan ya. Tidak mungkin kita nunduk seperti ini. Kita nabrak mall gitu. Udah terlihat ini, nyaman ini, lihat. Nah, udah dihayalin aja, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai 6 jam. Kata di Indonesia Rawi itu. Ini kesengajaan. Jangan lebih 6 jam. Ya, jangan lebih 6 jam melakukan kesalahan dari setelah melakukan dosa. Hebat juga ya, mesti ada kesempatan jeda ini.
Bahkan dalam satu hadis begini, ada malaikat rahman, malaikat pencatat sebelah kanan namanya Rakib. Nah, Rakib. Yang sebelah kiri Rakib. Ini malaikat yang paling jujur ini sebelah kanan. Begitu kita lakukan kebaikan, langsung ditulis 10. Ketika kita melakukan kesalahan, mau dicatat ini sama malaikat Rakib sama malaikat Rakib ini. Kata malaikat Rakib, tunggu dulu. Ngapain tunggu? Jam dah. Kalau dia 6 jam nggak istighfar, baru dicatat. Saya lupa. Ada 6 jam baru dicatat. Mau ke padi. Nah itu. Kata Adam, kita lanjut dulu. Kata Adam, tambah ya Allah. Tadi ada malaikat yang membarengi kita. Yang kedua diberi kelebihan kepada Allah kepada kita ini. Kalau kita berbuat baik diganti 10. Satu kebaikan diganti 10. Satu kesalahan diganti 1. Tapi lama nyatat. Tidak langsung di. Kata Adam masih kurang. Tambahin ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala taubat hamba itu diterima selama nyawa masih di kandung badan. Jadi kalau masih kita berada di kandung, masih nyawa kita masih ada ini, ya, kalau pengen puas pergi dosa saya, begitu saja masih keluar titiknya. Nanti ada nggak puas, karena Allah tiada. Sampai lagi Allah. Apa? Ini yang paling kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hei hamba yang Allah tahu kalau bunuh itu keadaannya bunuh setiap hari membunuh. Yang kedua berzina setiap hari. Tapi kalau saya itu taruh gimana? Asal enggak itu berlebihan itu belum privatas enggak? Ada. Cara pelajaran mana? Belum privatas enggak? Belum privatas. Enggak bisa menahan emosi ya. Kan sudah kita kalau pulang kan emosi. Enggak boleh tersinggung. Nah, ini kata Allah, hai hamba yang melampaui batas, yang dosanya sudah berjibun. Ada membunuh, ada sirik, ada zina, ada durhaka sama orang tua. Itu zaman Islam belum berkembang seperti itu. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada orang-orang yang berbuat dosa. Innahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim. Jadi pertama, taubat itu diberi kesempatan oleh Allah dengan banyak tingkatan kemudahan. Kemudahan pertama, jika kita melakukan kesalahan, ada malaikat yang menjaga. Tingkatan yang kedua, setiap kali kita melakukan kesalahan, tidak langsung dicatat oleh Allah. Tingkat yang ketiga, kalau nggak tobat-tobat, ngakuin seperti ini. Nggak mesti sekarang. Kalau kan pensiun, itu ya. Kalau pensiun baru kan. Kamu kalau masih hidup, kalau mati nggak tahu.
Nah. Yang kedua, dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dahulu ada namanya Wahsy. Wahsy ini seorang budak namanya Wahsy bin Harb. Dia seorang budak masuk Islam. Dia sebelumnya tidak terkenal. Wahsy ini terkenal lantaran membunuh pamannya Nabi, singganya Allah. Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Di tangan Wahsy inilah Sayyidina Hamzah mati di dalam perang Uhud. Dengan apa? Dengan tombaknya. Nah, Wahsy ini dia mengirim surat kepada Nabi. Mengirim surat kepada Nabi, isi suratnya seperti ini. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam surat, jadi Wahsy ini diperintahkan oleh majikannya untuk membunuh Hamzah. Kata majikannya, Wahsy, kamu saya merdekakan. Saya lepaskan jadi budak saya dengan catatan kau harus bunuh paman Rasulullah. Siapa? Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib. Kata Wahsy, beneran? Ya, beneran. Dan merdekakan kamu setelah memberkas kemana. Kalau dulu budak itu kan berharga banget. Dan kelebihan Wahsy ini badannya kuat. Badannya kuat. Dan kalau melempar tombak pasti kena. Ini Pak, ini majikannya Wahsy ini, bosnya Wahsy ini bilang sama Wahsy, Wahsy, saya akan merdekakan kamu, akan bebaskan kamu jadi budakku dengan catatan kamu harus bisa bunuh Hamzah. Kenapa harus bisa bunuh Hamzah? Karena Sayyidina Hamzah ini sudah membunuh pamannya, majikannya ini ketika perang Badar. Jadi dendam dia. Dendam. Ya udah. Ketika perang Uhud, Wahsy ini berperang. Dilihatlah Sayyidina Hamzah sedang berperang di dalam perang Uhud itu, ambil posisi yang tepat, ambil tombak, kalau jauh tuh langsung kena perutnya. Sayyidina Hamzah langsung tembus. Wahsy ini walaupun seorang kafir, Yahudi, musyrik, dia tidak ada salah. Karena yang dibunuh itu adalah orang yang paling disegani, adalah pamannya Nabi. Setiap kali dia galau, mana yang mati? Kalau tidak berbunuh pada marah. Kalau setiap hari itu umat muslim semakin lama semakin berkurang. Semakin lama berkembang. Akhirnya si Wahsy ini kabur kemana? Ke Taif. Sampai ke Taif, ternyata orang Taif sudah muslim semua. Akhirnya bingung. Kita mati. Ada yang mengisikan Wahsy, kalau kamu mau selamat masuk Islam. Kalau kamu mau selamat masuk, sebab Muhammad itu tidak mau lagi membunuh orang yang sudah mati. Begitu ya. Saya masuk Islam, dia ingat ngirim surat kepada Nabi SAW. Ada ayat seperti ini bunyinya. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Jadi ingat itu, kalau mau bertobat ini, kalau mau masuk
Islam ada 3 hal yang sudah saya lakukan. Satu, walladzina la yad'una Allah ilahan akhar. Tidak mensekutukan Allah. Hanya itu. Mensekutukan Allah, berlima Allah. Yang kedua, wala yaquluna bil haram aw bil haq. Tidak membunuh orang. Ini salah atau membunuh orang. Yang ketiga, wala yaznun. Tidak berzina. Oh, kerjaannya bunuh. Orang Yahudi kan begitu ya. Orang Quraisy betul. Ya. Ayatnya kan begini tuh. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan itu, maka dia mendapatkan dosa. Yudha'af lahu al-'adzab yaumil qiyamah. Kemudian dilipat gandakan azab pada hari kiamat. Wala yakfihi mana selama-lamanya terhina di dalam neraka. Ini surat kepada Nabi. Muhammad, saya ingin masuk surat ini taubat. Tapi ada 3 dosa yang saya lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Walaupun dosa kamu banyak, kecuali orang yang sudah bertaubat. Ya. Walaupun dosanya syirik, walaupun dosanya membunuh, walaupun dosanya berzina, kalau memang kembali kepada Allah, maka Allah illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Wah, ini ragu dia. Ayat itu ada wa amila amalan salih. Harus beramal saleh. Nah, ayat ini amal baik saya apa ini? Ada salat, ada puasa, ada sedekah. Setiap hari mungkin salah terus. Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibalas lagi suratnya wahyu. Inna Allah la yaghfiru Inna Allah la yughayyiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak ampuni dosa orang yang selain itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan masih kalau dosa selain itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Dari orang Allah. Kata Rasulullah, menyamar di apa-apa selama bersamaan tidak banyak dirinya, harus diberi maklumat. Dibalas oleh Nabi surat wahyu ini melalui ayat ini tadi. Wajah firman dari kalimat. Dari kalimat biasa itu kan bagi orang yang dikunci, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Bagi orang yang Allah ampuni. Allah itu kan Allah itu banyak. Sementara kita ini banyak saja. Masih ada keraguan. Ini tadi surat kepada Nabi. Nabi balas lagi dengan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Seakan-akan Nabi itu bilang di dalam surat Nabi kepada wahyu, wahai orang yang sudah melampaui batas, kamu sudah melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat, jangan begitu hati, jangan salah dibuka. Tadi itu apa dia itu? Apa diterima tak dosa saya kalau apa diterima tak tobat saya kalau Allah Taala kan namanya putus apa itu? Pokoknya bangun ini kan ada beda. Tapi benar, tapi benar kalau masuk neraka tanggung-tanggungnya sama aja. Tapi kan beliau itu namanya rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Jauh dari kata-kata kita.
Inna Allah yaqulu jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Ini baca surat Nabi Ibrahim, diperhatikan baik-baik. Akhirnya wahyu ini datang kepadanya, ketemu dengan Nabi, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika wahyu ini sudah masuk Islam, ikut perang dengan Nabi, dialah yang membunuh seorang nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Hebatnya orang. Ini saya utang dia. Dari Allah kemarin dia bunuh singgahnya Allah, sekarang dia bunuh pula singgahnya musyrik Musailamah al-Kadzdzab. Jadi kalau kita merasa dosa yang banyak atau nggak dua truk, misalnya kalau dua truk, itu kalian dua truk kayak hari, kedua hari sampai pagi. Ini banyak Allah. Jadi diberi kesempatan sebesar apapun dosa kita itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ketiga dari Muhammad bin Abdul Rahman As-Salami dari ayahnya. Suatu ketika dia duduk-duduk dengan kelompok sahabat di Madinah. Jadi ada kabar dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, siapa yang bertaubat satu hari, setengah hari sebelum dia wafat, dia bertaubat, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menteri itu nanya, beneran itu kabar dari Rasulullah? Ya, adalah dia kata, bukan hanya setengah hari, dosanya banyak. 1 jam sebelum dia wafat bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar itu dari Nabi, iya, adalah dia kata, Nabi sampaikan ini, bukan 1 jam sebelum roh sampai tenggorokan. Sebelum petang bilangnya, ketika berada di dalam apa? ICU itu, obat itu, tapi yang pun oleh Allah. Jadi kalau itu hanya itu tak pernah pada malaikat. Aku ini ada. Jadi sebelum sampai kembali ya. Nah, kalau lagi ibadah, salah. Ini bukan dimuliakan oleh Allah. Kalau bulan ini bisa meninggal, maka itu sholat batal. Ya. Ini kita bicara tentang taubat dulu ya. Ya, alhamdulillah. Di mana taubat kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita itu ragu atau malas dalam melaksanakan. Nah, yang keempat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku tak kuat kalau ada seorang hamba melakukan dosa kemudian dia minta ampun kepadaku, aku tahu aku ini tidak enak benar, tidak enak. Tak kuat itu anu benar, tidak enak kan apa? Tak tega dia, orang bisa dia. Kalau bahasa Malaysia itu ampun, ampun, ampunnya. Ini bukan Allah ini. Nah enak tuh. Kalau ada hambaku melakukan dosa kemudian bertaubat, kemudian dia lakukan lagi, bertaubat lagi, aku ampun. Kemudian dia bertaubat lagi, kemudian dia melakukan dosa lagi, bertaubat lagi, aku
berseru kepada malaikat, malaikatku, pastikan wahai pada malaikatku, banyak apapun dosa umatku, dosa hambaku, ketika dia melakukan dosa, kemudian taubat, terulang lagi, taubat lagi, terulang lagi, taubat lagi, pastikan wahai malaikatku, jadi kuncinya kita harus salah. Benar ya? Habis melakukan dosa malas. Kalau apa namanya cat di belakang istri, kira-kira dosa. Demonstrasi itu misalnya. Tapi ini masih dijalankan ya. Jadi hadis itu dari Muis bin Salam. Apabila seseorang yang melakukan kesalahan masa lalu, kemudian dia ingat itu dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Ampun dosa Allah. Ada mengambil sifat belum? Itu masa lalu kan? Masa lalu itu ingat itu. Tapi kalau masih belum istighfar, itu masih ada. Masih ada. Apalagi masih ingat. Itu berarti kalau dia pun tidak apa. Masih ingat nih. Ingat terus. Bukan dari Allah. Berarti kamu tadi menikmati masa itu. Nah, atau mengingat hanya juga mengingat doang. Itu ingatnya dengan kenikmatan. Ingatnya tidak ada penyesalan. Itu berarti dosa semua. Kira-kira ada nggak? Gimana? Jika semua ini lalu 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, kalau kembali itu apakah kita harus satu dari dosa itu? Dosa itu sudah pernah, atau dosa itu sudah jadi. Berarti itu kembali satu persatu yang dosa atau sekaligus menjadi dosa. Ya kalau memang kalau detil kita ingat semuanya. Kalau enggak ya apa ini obat ini salah itu berarti kita harus bayangin apa yang kita sesali. Perjalanan obat itu kan harus ada penyesalannya. Ya. Misalnya kayak waktu tadi itu, ya, dia hanya bertobat dari zina. Kemudian penyesalan membunuhnya tak ada. Dosa itu pasti dari mana? Pasti ada. Berarti dia harus punya penyesalan dari zina, harus ada penyesalan dari membunuhnya, harus ada penyesalan dari hidupnya. Jadi harus kombinasi. Kalau tobatnya sekaligus salah. Tapi penyesalannya itu harus bisa. Sebab yang mengingatkan masa lalu kita itu sesuatu yang masih itu masih ada itu. Jadi kita tahu dengan menurut itu. Ya, jangan sampai ingat. Kalau ingat masa lalu nih, ada kita lihat. Kalau kan caranya dulu pakai telepon kan ya, teman kayak mana lu masih tahu udah mau kejar gitu ya? Panggilan dia lah. Kalau zaman itu dulu tadi itu waktu kita dapat pos jadi sesuatu yang dosa masih teringat, nikmat kebayang itu adanya
perlu ada perkawinan. Kalau boleh, kecuali bagaimana katanya sudah diampuni Allah, benci pada dosa, tak mau lagi salat pada dosa. Karena ya Allah benci. Ada orang ini, salah bangga diceritain. Ini antara tujuh ini lokasi gua ini. Ini pernah mampu di sini, mampu di sini. Itu namanya bagi-bagi info. Bagi-bagi info. Di sini nih mas, di sini mas. Contoh sayur, wilayah kota tua itu maksudnya tidak boleh dibanggain. Ini kawasan gua dulu jadi preman. Gua juga apapun kalau lewat ini harus dijual. Kalau nggak dijual, masuk itu bangga pada dosa itu. Katanya dulu itu dicampurnya Allah. Bangga itu nggak boleh diceritain terus. Dan kalau tidak boleh juga diceritain. Kalau saya tidak boleh itu diceritain sama. Ini masih keluaran tahu. Hadis yang lain suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke langit. Ini apa namanya sebuah keluasan kepada orang yang berdosa. Nabi Ibrahim ketika diangkat ke langit, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi di langit yang ketujuh. Ketika Nabi Ibrahim ke langit itu, dia melihat di bumi ada orang yang berzina. Maka Nabi Ibrahim ini langsung berdoa. Doanya nggak tahun-tahun. Apa Nabi Ibrahim bilang? Binasakan dia, hancurkan dia, musnahkan dia, langsung. Maka doa Nabi Ibrahim langsung dibinasakan. Langsung dihancurkan. Dilihat lagi ada orang mencuri. Nabi tetap tega. Ya Allah, hancurkan dia, binasakan dia, musnahkan dia. Namanya juga Nabi kan ya. Setiap kali berdoa dijabah. Akhirnya langsung dibinasakan orang itu dari. Maka Allah Subhanahu wa taala tujuh Ibrahim dan itu tahu. Setiap kali orang bersalah kalau belum berdoa begitu bisa habis hampa tuh. Harus tahu begitu. Hal kenapa? Wahai Ibrahim sampai walaupun dia sudah melakukan pembunuhan, walaupun dia sudah berzina, walaupun dia mencuri, ada tiga hal yang akan terjadi pada dirinya. Satu, bisa jadi dia akan bertaubat. Yang kedua, bisa jadi anaknya dan anak cucunya nanti yang beriman kepada Allah. Seperti yang ada terjadi di Papua. Nabi bertahun itu ya dikira apa namanya penduduk Taif itu dari mana nih awalnya dari mana ini itu kan berdakwah seperti itu kasih itu orang berdakwah tapi kan berdakwah itu pada apa Muhammad keluar dari sini begitu Nabi keluar benar ada yang itu begitu kemudian ambil sini tapi kan prakteknya Guru Nabi keluar dari pintu itu argumennya sudah ada di sini. Guru Nabi keluar itu, doyong dari jalan tembak lagi, doyong dari tembak lagi, hajar lagi. Agar habis tausiah. Mari dalam kedua sebelum corona, malaikat turun, dibimbing turun, dibimbing Muhammad. Berdoa sama Allah. Kalau diangkat itu gunung, timpakan kepada kami. Apa jawab Nabi? Jangan wahai itu. Memang ini mereka tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepadaku, tapi saya bagi anak cucu yang nanti yang akan beriman kepada Allah. Benar, di kota Taif pada saat ini, Nabi Dahud itu
berasa dan kita sifatnya rahmat dan rahim. Kalau nanti yang sudah pernah ke Mekah, nanti ke Taif itu, nanti makmur kita, insya Allah 2025 sudah habis. Umur ya kan? Nanti tahu kan? Jadi lakukan dulu ya. Pada video lama dulu. Alhamdulillah, amin dulu aja. Amin dulu. Apa kata Allah Ibrahim? Biarin aja dulu, jangan begitu. Kalau dia berzina, biar aja apa? Jangan langsung berdoa begitu. Ya, makanya kita itu jangan sampai membuat orang karena orang sudah melakukan kesalahan. Jadi dalilnya jangan sampai kita membuat orang sejahat-jahatnya orang. Kalau dia masih hidup masih ada kesempatan untuk berdoa. Sealim-alimnya seseorang, kalau dia masih hidup masih ada kesempatan melakukan dan kita tidak boleh lihat ada orang yang salah. Boleh dulu pasti ada. Bisa jadi dia taubat, bisa jadi dia orang punya, atau bahkan bisa jadi dia nggak taubat setelah beneran. Jangan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika seseorang dan tiga cerita tadi itu apa yang harus kita ambil? Innahu la yai'asu min rawillah illal qawmul kafirin. Jangan putus asa. Kalau kita sudah melakukan dosa, tapi jangan malas istighfar. Terus istighfar, terus mohon ampun, jangan malas. Pasti diampuni oleh Allah sebesar apapun dosa kita itu. Kecuali orang-orang kafir yang mau dia minta ampun. Aduh, betapa kepada lanjutlah ini tanggung dah kali saja dah. Ampun ya. Dan bagus. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari ibadah itu kita cara bertaubat itu kita selalu bersifat. Ya, cara bertaubat itu Ya, kalau dosanya dosa kecil, itu dengan sifat. Tapi jangan dianggap dosa itu. Tapi ketika Nabi dalam satu hadis, ketika seseorang melakukan dosa, dah, salah aja dah. Kemudian dia bersujud, kemudian dia sholat dan ampun kepada Allah, maka dosanya itu diampuni. Mohon ampun itu apa kalimatnya? Jadi, istri, ampun parah. kalau yang kayak gitu bertobat kalau lainnya kan caranya kan sering ada dosa kita yang diyakini tapi dulu tobat yang dijelasin itu bedanya dengan Bedanya dengan istighfar, kalau yang mau berangkat haji dan umrah itu supaya nanti menjadi ibadah, supaya dia nggak kejadian yang aneh-aneh. Boleh jadi yang berangkat haji ini berangkat umrah ini umurnya 30 tahun atau 50 tahun. Dia nggak ingat umur 20 tahun itu ada dosa yang nggak ingat rasanya. Ya, dianjurkan sebelum berangkat itu taubat dulu. Kali dulu ada dosa langkah yang belum bertaubat. Nah, namun kalau ada kejadian orang masuk ke Mekah kan ada sahabat di depan mata, atau yang paling aneh itu dia bisa lihat Allah tapi nggak nangis. Dan dia juga itu, kan? Sampai ke Ka'bah nggak nangis, nggak ada senangnya, nggak ada bahagia, dosa juga.
Harusnya ketika kita melihat Ka'bah itu nangis, sakit, bahagianya. Nah, kalau ada lihat itu, kalau dia berdoa, ada dosa yang tidak disadari. Memang tidak ada kejadian seperti itu. Ada kita berjamaah, berangkat haji, ada rumah orang, tidak tahu betul. Pulang haji, terus ini, ibu dia ini.
Gitu. Tapi begini, biarin saja. Aduh, tapi jangan putus asa. Misalnya, aduh, saya gimana istighfar, cuma mulut doang, hati kagak. Itu juga nggak boleh. Lebih baik biarin saja istighfar mulut walaupun hati tidak istighfar daripada enggak istighfar. Itu maksudnya. Halo, ngomong doa istighfar di mulut doang, biarin nggak apa-apa. Minimal mulut sudah istighfar. Ini sama hati kagak istighfar, mulut kagak. Enggak. Ini keterlanjur apa? Terlalu itu tadi ya. Itu terlalu banget namanya. Biarin aja. Lama-lama nanti mulut akan turun ke kayak cinta itu. Kalau cinta dari mata turun hati ke hati. Kalau zikir dari mulut turun ke hati. Biarin aja. Astagfirullah, biarin aja, nggak apa-apa. Walaupun sampai ke hati belum tembus hatinya, belum pecah hatinya, belum kerasa hatinya, nggak apa-apa, biarin. Daripada enggak sama sekali. Ya. Kalau misalnya manusia itu dicoba Pak Ustaz, apakah ada hubungan dengan dosa di masa lalu ya Pak Ustaz? Maksudnya contoh? Ya kalau misalnya kita kadang kan kalau dikasih cobaan sakit nih, dia kadang ingat astagfirullah gitu dosa. Apa gua pernah ngalamin apa, dosa apa gitu. Ya Pak Ustaz, apa ada hubungannya nggak Pak Ustaz? Nih, saya dapat kemarin juga. Kalau ketemu dengan orang jahat, kemudian dia menjahati kita, jangan pernah tersinggung. Maka introspeksi diri. Boleh jadi dulu kita pernah jadi orang jahat. Kan ya. Yang kedua, kalau kita ketemu dengan orang soleh, kemudian kalau kita ketemu dengan orang soleh, itu tandanya Allah sayang kepada kita supaya kita biar jadi orang soleh. Kalau berhubungan dengan pertanyaan Bang Otto, bisa jadi ada yang disebut dengan penebus dosa dengan musibah. Kalau musibah, kalau dia tidak punya dosa, dosanya itu ringan, tapi ujiannya tadi itu bukan ujian ya. Tadi ujian apa tadinya? Ya cobaan. Coba sakit mungkin Ustaz. Kalau cobaan itu, kalau boleh kita ini juga jangan ngomong cobaan. Kalau cobaan itu kita tuh merasa bersih. Tapi kalau sesuatu yang jatuh pada diri kita, cobaan itu kan merasa kekurangan, kayak musibah, kayak kehilangan, kayak kekurangan, kayak apa gitu kan ya. Itu kalau boleh jangan diartikan itu cobaan, tapi itu jadikan itu azab. Coba pelajari kita. Kalau kita menganggap itu cobaan, berarti kita ini menganggap bersih. Waduh, dicoba ini. Gimana kita dicoba? Salat aja malas. Salat berjamaah aja malas. Salat tahajud aja malas. Salat duha aja malas. Ya kan ya? Nah, kalau ada begitu seperti itu bukan pencobaan namanya. Ajab berarti. Ajab. Kecilan untuk membersih dosa. Iya, maksudnya gitu kan. Kecuali kalau kita ini sudah berbuat baik, ya, berbuat baik, alhamdulillah sudah sholat, sudah ibadahnya sudah cukup, sedekahnya alhamdulillah pelit, di keluarga alhamdulillah baik, pergaulan juga sempurna. Ada yang menimpa seperti itu cobaan. Dan cobaan itu boleh jadi itu akan mengangkat derajat. Yang kedua, boleh jadi yang dicoba itu misalnya kehilangan, Allah bersihkan dulu harta itu, tidak ada di tubuh kita. Misalnya kehilangan benda, jangan bersedih, biarin aja. Berarti dengan hilangnya benda itu, boleh jadi benda itu dulu dapat dengan harta yang haram. Allah nggak mau benda ini bersama dengan aku, biarin saja lah, hilang. Itu tandanya, ya, tandanya Allah sayang itu kepada hambanya itu
perkara benda-benda barang-barang yang ada di sekeliling dia itu dihabisin dulu itu. Apa misalnya itu sandal. Oh, sandal ini boleh jadi ini pernah maksiat ini ya, diambil dulu sama orang. Begitu masuk masjid kok hilang sandal saya. Nah, itu boleh jadi ini sandal nggak benar. Udah biarin dah. Ya, nggak usah dicari. Sandal kok. Jadi Imam Al-Ghazali itu ngajarin kita kalau sesuatu yang hilang jangan dicari. Itu tandanya Allah mengirim seseorang supaya membersihkan harta kita. Apalagi tentang harta, apalagi tentang kehilangan dan kebakaran gitu. Kan hilang gitu. Nah, kalau boleh jangan bersedih, biarin saja lah. Hah?